Hola amigos, parantos, kumaha mangus, balik lagi bersama Ega di sini. Dan gak kerasa kita udah sampai part 6 nih. Oke, langsung aja, tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang via tetangga. Paman Feng mencari keberadaan Xiaoyu dan Xiaohei menggunakan energi spiritualnya. Tapi dua sahabat itu tak dapat terdeteksi. Raja Qin yang marah lalu memerintahkan pasukannya untuk meratakan kekaisaran Chu. Tapi kemudian Xiaoyu dan Xiaohei pun muncul. Di sana Xiaoyu terlihat membawa tombak milik Xiang yang bersamanya. Dan ia pun kemudian pingsan. Setelahnya kerajaan Qin bisa menaklukkan kekaisaran Chu, bahkan sang raja tiba di hadapan sang kaisar. Si kaisar yang sombong menyuruh Raja Qin untuk berlutut di hadapannya. Raja Qin mengancam akan membunuh kaisar jika ia tak mau menyerah. Demi kehormatannya, sang kaisar pun meminum racun diikuti dengan selirnya dan mereka berdua pun tewas di sana. Raja Qin berkata jika ia dan Xiaoyu telah membalas dendam untuk istrinya. Setelah itu, Raja Qin mengadakan jamuan untuk kemenangannya. Kakak-kakak Xiaoyu berkata jika adiknya itu telah banyak berkorban dalam perang kali ini. Mereka meminta ayahnya untuk mengizinkan Xiaoyu bergabung dengan kakak-kakaknya itu untuk bersama-sama menjaga kerajaan, dan sang raja pun menyetujuinya. Setelah Xiaoyu tiba, kakak-kakaknya langsung memberitahu hal tersebut, namun Xiaoyu menolak karena katanya ia harus meninggalkan kerajaan untuk sementara waktu. Semua orang terkejut dengan keputusan Xiaoyu yang ingin pergi untuk menaikkan tingkat kultivasinya. Raja Qin lalu memberitahu alasan selama ini mengirim Xiaoyu ke Gunung Yunwu, yang katanya itu untuk melindunginya dan agar Xiaoyu bisa tumbuh dengan baik. Walau begitu, ia pun mengakui jika selama ini ia terlalu mengatur hidup Xiaoyu tanpa memikirkan keinginan anaknya itu. Karena itulah kali ini Raja tak akan melarang keinginan Xiaoyu dan mengizinkannya pergi. Setelah itu, Xiaoyu pun bersama Xiaohei mengarungi lautan menggunakan sebuah perahu kecil. Ia mengingat kata-kata ayahnya bahwa kultivator pun terbagi tiga. Ada kultivator dewa, kultivator iblis, dan kultivator monster. Sang raja memperingatkan Xiaoyu untuk hati-hati pada kultivator monster jika melewati lautan. Dan benar aja, lalu ada seorang kultivator monster yang langsung menyerangnya. Tapi Xiaohei dengan cepat menahan monster itu hingga keduanya masuk ke dalam lautan. Xiaoyu terus mengingat kata-kata ayahnya jika kultivator monster akan semakin kuat di dalam lautan. Bahkan di kedalaman 10.000 meter ada kultivator monster dengan kekuatan yang mengerikan. Xiaohei bisa membawa monster gurita itu kembali ke atas dan berhasil membunuhnya. Saat monster itu mati, intisari energi kehidupannya pun langsung dibawa oleh Xiaoyu. Tak lama datang monster-monster lain yang langsung menyerang kapal Xiaoyu. Awalnya, Xiaoyu selalu berhasil menghindari serangan itu, namun kemudian kapalnya terkepung membuat Xiaoyu dan Xiaohei memutuskan untuk terjun ke dalam lautan. Mereka terus dikejar monster-monster gurita itu hingga di suatu tempat, muncul monster gurita dengan tingkatan Sangxian level Yuan Ying yang bahkan lebih kuat dari Xiang Yang. Monster itu pun merubah bentuknya dan marah karena Xiaoyu telah membunuh salah satu anaknya. Xiaoyu meminta maaf dan bilang jika anaknya lah yang menyerang lebih dulu, namun kultivator iblis itu tak mau mendengarkan kata-kata Xiaoyu dan malah kembali menyerangnya. Pertarungan terjadi di bawah laut. Xiaoyu dan Xiaohei kesulitan melawan para monster gurita sekaligus. Ia pun mengajak Xiaohei melarikan diri, namun Xiaoyu berhasil tertangkap dan dihempaskan ke tanah. Xiaoyu kemudian melemparkan intisari kehidupan anak si gurita dan ibu gurita itu pun langsung mengejarnya. Karena lengah, Xiaohei bisa melukai gurita dengan tingkatan Yuan Ying itu. Xiaoyu terus melesat menggunakan pedang linkinya dan berhasil mengambil intisari kehidupannya lagi. Ia yang terus dikejar gerombolan gurita itu menyuruh Xiaohei untuk kabur lebih dulu, sedangkan ia sendiri mencari jalan lain. Xiaoyu terus melesat sambil dikejar sang monster sampai di sebuah gunung berapi. Ia pun berhasil meloloskan diri dengan menyembunyikan dirinya di antara semburan larva gunung berapi itu. Sementara sang monster kembali ke istananya yang bernama Istana Gua Darah. Monster itu berasal dari suku Shang dan pemimpinnya yang diketahui bernama Sanmo. Sanmo bilang Xiaoyu memang bisa melarikan diri, tapi pastinya ia kini terluka cukup parah.
Ia pun meminta semua anak buahnya untuk mencari Xiaoyu sampai ketemu dan juga merebut tongkat guntur yang ada padanya. Benar aja, saat pelarian ternyata Xiaoyu telah terluka parah. Tapi lagi-lagi batu meteor yang ada di dalam tubuhnya bisa menyembuhkan lukanya sampai tak tersisa. Xiaoyu sangat beruntung mempunyai batu meteor itu karena kalau enggak dia udah mati dari kemarin-kemarin dan pasti filmnya udah tamat. Xiaoxing lalu keluar dari cincin dan menanyakan keadaan Xiaoyu. Xiaoyu sangat mengkhawatirkan keadaan Xiaohei karena kata Xiaoyu mereka berdua bagai lalat tak berdaya di dalam lautan itu. Dia pun bertanya apa ada cara untuk membuatnya bisa berbuat banyak di dalam lautan. Xiaoxing lalu menunjukkan buku panduan yang bernama Pencarian Jiwa. Ia pun diminta Xiaoxing untuk melatih jurus bernama Beiming, sebuah teknik rahasia magis yang bisa menggabungkan kekuatan jiwa dan kekuatan bintang. Saat akan berlatih, tanpa sadar ada seekor duyung kecil yang melihatnya. Duyung itu langsung melaporkan pada seorang pria yang adalah seorang monster ular. Ternyata dia tak sendiri karena saudaranya yang lain lalu menemuinya dan mengajak untuk menangkap Xiaoyu yang memiliki tongkat guntur. Saat Xiaoyu sedang melatih jurus Beiming, dua monster ular itu langsung mendatanginya. Xiaoyu mengetahui jika dua monster itu tingkatan Sang Siang Yuan Ying yang pasti lebih kuat darinya. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri dari mereka. Terjadi kejar-kejaran di dalam lautan. Saat Xiaoyu telah terkepung, tiba-tiba Xiaohei datang menyelamatkannya. Penampilan Xiaohei sedikit berbeda, yang katanya ia telah mempelajari sebuah teknik terlarang ketika melarikan diri tadi. Xiaohei langsung menyerang salah satu monster ular dan bisa sedikit melukainya. Xiaoyu memutuskan mereka akan bertarung di tempat terpisah dan akan bertemu di Istana Gua Darah setelah selesai. Xiaoyu melemparkan tiang kapal pada monster ular itu, tapi dia kemudian berubah dalam wujud seekor ular besar dan langsung menghempaskan Xiaoyu. Saat sedang berhadapan langsung, ternyata Xiaohei masih sempat membantu Xiaoyu dengan menembakkan tekniknya dan mengenai monster ular itu hingga kembali ke bentuk semula. Sedangkan Xiaohei sendiri sangat terbantu karena ternyata malam itu terjadi gerhana bulan, membuat kekuatannya lebih kuat berkali lipat dan bisa menyerang dan mengenai lawannya. Xiaoyu mengeluarkan linkinya dan beradu dengan monster ular. Xiaoyu bisa memukul perut monster itu hingga tak lama si monster kembali dalam wujud ularnya. Melihat senjata linki milik Xiaoyu, si ular yang maruk pun menginginkan pedang itu. Sedangkan Xiaohei terus dikejar lawannya dan beradu kekuatan, namun si ular yang emang udah di tingkat Yuan Ying tentu lebih kuat dari Xiaohei. Xiaohei pun berhasil melarikan diri dengan cara menembak dinding gunung yang dilaluinya. Sementara Xiaoyu belum bisa kabur dari kejaran lawannya. Ia malah tertarik pusaran air yang besar. Bersamaan dengan itu, asap beracun muncul dari bawah karena tempat mereka bertarung memanglah sebuah tempat bernama rawa beracun. Racun itu terhisap oleh Xiaoyu yang kata si ular dia akan mati dalam waktu 1 jam. Namun Xiaoyu tak mau menyerah dan malah menantang ular itu untuk berhadapan langsung. Singkat cerita, Xiaoyu dapat mengalahkan ular tersebut dengan menusukkan pedang linki pada tubuh si ular. Xiaoyu terlihat lemas dan terhuyung, tapi ternyata si ular belum mati dan malah menyerangnya lagi. Akhirnya dengan pukulan terakhir Xiaoyu pun bisa membunuhnya. Xiaoyu memasukkan tubuh ular itu dalam cincinnya sementara ia terus jatuh ke dalam lautan. Sementara di atas lautan kita akan diperlihatkan seorang gadis yang sedang memainkan harpanya. Sin lalu berpindah pada siluman ular yang melapor pada kakaknya yang lain kalau adik mereka telah dibunuh oleh Xiaoyu. Tak lama, Sanmo datang dan memberi hormat karena si kakak ular ini adalah merupakan seorang patriark atau pemimpin Istana Gua Darah yang kedudukannya lebih tinggi dari Sanmo. Sanmo bilang sangat sulit menangkap Xiaoyu, tapi jika mereka bisa menangkap Xiaohei, mereka pasti bisa memancing Xiaoyu keluar. Sang patriark lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Xiaohei. Sin kemudian berpindah pada Xiaoyu yang terlihat ada di sebuah pondok. Ia lalu tersadar dan bingung bagaimana ia bisa berada di tempat itu. Ia pun lalu ditemui oleh seorang pria tua yang merupakan kultivator dewa sama sepertinya yang bernama Paman Lan. Xiaoyu menyamarkan identitasnya dan mengenalkan diri dengan nama Liu Xing. Paman Lan bilang yang menyelamatkan Xiaoyu adalah putrinya. Ya, benar, putri Paman Lan adalah gadis yang ada di atas laut tadi dan dia bernama Liu Er. Xiaoyu pun kicep lihat kecantikan Liu Er sampai harus disadarkan Paman Lan.
Ia pun lalu berterima kasih pada gadis itu. Tak lama muncul murid Paman Lan yang langsung menyerang Xiaoyu dan dia adalah Sun Wukong. Bukan, nama monyet ini adalah Hoi Fei. Xiaoyu lalu melihat kekuatan Hoi Fei yang ternyata sudah mencapai Sang Siang Yuan Ying tahap menengah. Hoi Fei bilang monster-monster di sana tak ada yang berani melawannya. Dia pun meminta izin pada gurunya untuk melawan Xiaoyu. Paman Lang bilang jika Hoi Fei adalah seekor binatang legenda walau nakal, ia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Xiaoyu bertanya dalam hati jika muridnya saja sekuat Hoi Fei, berapa besar kekuatan Paman Lan sebenarnya? Paman Lan bilang pada Hoi Fei walau monyet itu lebih kuat dari Xiaoyu, tapi Xiaoyu mempunyai hati lebih baik darinya. Dan karena itu, Paman Lan menyuruh Hoi Fei memanggil Xiaoyu dengan sebutan kakak. Xiaoyu pun meminta izin untuk berlatih dan meminta satu ruangan. Paman Lan memberikan salah satu ruangan, bahkan dia menaruh segel agar tak ada yang bisa masuk ke sana selain Xiaoyu. Sementara Xiao Hei yang masih berada di bawah laut terus dikejar oleh para monster. Kembali ke Xiaoyu yang berlatih beming namun ia masih gagal. Tak lama Hoi Fei menemui Xiaoyu karena ia merasa cemburu kenapa gurunya sangat baik pada Xiaoyu. Bahkan menyuruhnya memanggil Xiaoyu dengan sebutan kakak. Hoi Fei bilang kalau Xiaoyu berhasil mengalahkannya barulah ia akan memanggilnya dengan sebutan kakak. Xiaoyu pun menerima tantangan Hoi Fei. Mereka berdua memutuskan untuk bertarung di atas danau. Hoi Fei langsung menyerang Xiaoyu yang bisa menghindar dengan kecepatannya. Pertarungan mereka terjadi sambil diiringi lantunan musik dari Lie Er. Dan yang aneh, Xiaoyu merasa jika musik Lie Er seperti memanggil-manggil namanya. Hoi Fei bisa memperbesar tongkatnya dan terus menyerang Xiaoyu. Saat Hoi Fei memperbanyak tongkatnya, Xiaoyu selalu bisa menghindar, bahkan saat sang kera menyerang langsung, ia bisa menahan dan malah menyerang balik walau tendangannya pun mampu ditahan oleh Hoi Fei. Tak lama Hoi Fei menghentikan pertarungan karena ia tahu Lie Er membantu Xiaoyu dengan pengaruh musiknya. Dan Hoi Fei bilang jika nanti dia akan kembali menantang Xiaoyu. Setelahnya, Xiaoyu melihat Lie Er sedang bersama dua orang gadis yang salah satu dari mereka sedang terluka. Lie Er punya kemampuan untuk menyembuhkan luka yang membuat wanita itu pulih seketika. Tak lama, Hoi Fei muncul lagi dan menantang Xiaoyu. Ia langsung menyerang dan Xiaoyu menahan dengan pedang linkinya. Hoi Fei melihat cincin yang dipakai Xiaoyu yang lalu ia rebut dengan paksa. Xiaoyu terus mengejar sang kera yang lari sambil membawa cincinnya. Sementara di suatu sungai, Lie Er sedang berenang hingga tanpa sepengetahuannya, Hoi Fei yang jahil mengambil bajunya dan meninggalkan cincin milik Xiaoyu di sana. Xiaoyu pun datang ke sungai itu dan tanpa sengaja melihat Lie Er. Ia lalu menemukan cincinnya ada di sana. Karena pakaian Lie Er hilang, Xiaoyu pun memberikan pakaiannya pada Lie Er. Ia lalu kembali ke pondok dan bertemu dengan Paman Lan. Tak lama, Lie Er dan Hoi Fei muncul di sana dan mengembalikan baju milik Xiaoyu. Xiaoyu lalu melanjutkan latihannya, tapi si Hoi Fei terus mengganggunya. Sementara di dalam lautan, Xiao Hei terus melarikan diri dari kejaran para prajurit monster. Saat Xiao Hei terkepung, Xiaoyu merasa sahabatnya itu dalam bahaya dan berencana membantunya. Tak disangka Lie Er bisa membuat portal yang membuat Xiaoyu langsung berada di dalam lautan. Dan akhirnya ia bertemu dengan Xiao Hei lagi. Mereka pun bisa melarikan diri melalui portal yang dibuat Lie Er. Saat mereka sedang berbincang, Hoi Fei datang dan langsung menantang Xiao Hei untuk bertarung dengannya. Pertarungan mereka terjadi hingga pagi hari, sementara Xiaoyu masih kebingungan karena belum berhasil menyelesaikan latihannya. Tak lama, Xiao Hei memutuskan untuk pergi karena katanya lembah itu tak cocok dengan cara latihannya dan part 6 pun selesai. Gimana? Nambah seru kan? Jangan lupa pantengin terus Nggak Yakin Movie dari Senin sampai Jumat untuk melihat alur cerita Donghua yang pastinya sangat seru. Karena videonya udah habis, gue Ega undur diri dan Nggak Yakin Movie pamit.